Rezeki anak soleh di pagi hari yaitu nemu si tokek belang di bawah rumah panggungnya ibu mertua. Masya Allah, seperti ini ya bentukannya si tokek. Dan lanjut di sini aku bakalan jemur-jemur baju dulu. Alhamdulillah cuaca hari ini panas pol. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Ini untuk videonya aku tag di sekitaran jam setengah 7 pagi. Yang dimana di sini tuh udah Aziz tadi berisik banget malah sampai teriak-teriak ya soalnya karena melihat si tokek ini guys. Jujur aku emaknya aja baru pertama kali lihat tokek. Kok bisa-bisanya anaknya udah kenal duluan sama si tokek. Nah loh akhirnya suami aku kegigit juga tuh ya. Ada bekasnya tapi alhamdulillahnya di sini tuh nggak sampai berdarah-darah. Ini dia nih pelakunya. Ini anak satu emang ya paling nggak bisa banget lihat apa aja itu tuh harus dipelihara guys. Jujur waktu ngeliat si tokek ini tuh perasaan aku jadi dagdikdukser. Kenapa? Ya karena merindingnya ada, takutnya ada, gelinya ada juga. Secara ini tuh pertama kali ya kan aku ngeliat si tokek belang. Biasanya aku tuh cuma kenal sama suaranya aja. Bunyinya tuh kayak gini loh. Toke, toke, begitu. Nah, alhamdulillahnya untuk kali ini aku tuh bisa secara langsung ngeliat ya kayak gimana sih bentukannya tokek. Ternyata seperti ini loh. Tapi guys setelah diperhatiin lagi, setelah aku amati ternyata bentukan tokek itu tuh nggak ada bedanya sama cicak loh. Menurut aku sih cuma beda di mata sama bentukan badannya aja. Kalau cicak di dinding itu kan ya kecil ya ukurannya. Sementara kalau tokek ini tuh lumayan besar. Terus matanya si tokek ini tuh warnanya biru laut. Kalau cicak di dinding kan nggak warna biru laut ya guys, kayak warna hitam, kayak warna coklat gitu. Ini anak-anak aku dua-duanya pada ngumpul semua di sini, apalagi kalau udah Aziz ini tuh paling semangat banget ya karena ini emang peliharaan dia guys, doyan banget sama yang namanya percicak-cicakan kayak gini. Sementara kalau Uwamilda itu tuh agak sedikit takut-takut ya. Gak usah gagal fokus ya sama kelakuan Uwamilda yang sempet-sempetnya nunggingin hidung ke kamera. Aslinya emang begitu guys, kalau misalkan kita videoin kayak gitu, Uwamilda ini tuh emang suka banget gayanya ya. Contohnya salah satu kayak gini nih. Aku sendiri aja nggak sadar kalau misalkan Uwamilda nunggingin hidung ke kamera ya tahu-taunya waktu aku lagi proses editing karena kan kita kalau misalkan nge-record video ya pakai tripod ya, jadi itu tuh nggak perlu kita tungguin. Kadang-kadang waktu aku nge-record video sambil tak tinggalin ngerjain apa kek gitu. Oke, untuk si tokeknya tadi tuh biar aman dan nggak lepas juga ini suami udah masukin ke dalam toples ya guys. Terus untuk toplesnya juga nggak kelupaan udah dibolong-bolongin biar ada udara yang masuk kayak gitu. Jadi untuk si tokeknya tenang, nggak bakalan meninggoy. Nah, karena ini hari udah semakin siang, udah menunjukkan pukul jam 7 pagi dan waktunya anak-anak untuk berangkat sekolah. Lanjut untuk si tokenya tadi disimpan dulu ya sama udah Aziz di dalam lemari baju. Jadi untuk anak-anak ini tuh suami yang nganter dan aku mau lanjut aja nih jemur pakaian dulu. Nah, di sini tuh aku sampai gagal fokus nih sama alat tempah dan sayur aku yang kelihatannya udah lumayan buluk banget. Soalnya waktu itu kan pernah aku pakai untuk ngejemur kerupuk nasi ya guys, dan waktu udah kering kerupuknya ini bekasnya nggak langsung aku cuci. Jadi kelihatannya kotor banget. Ya udahlah ya, mumpung hari ini tuh aku lagi rajin, cus nanti bakalan aku langsung cuci aja sampai glowing terus kita jemur dan baru deh aku simpen lagi nanti suatu saat kalau kita butuh kita keluarin lagi. Cus, sekarang aku mau jemur-jemur pakaian dulu. Ini tuh cucian baju tadi subuh, nah sekitaran jam 5 aku udah bangun dan di situ tuh aku langsung aja nyuci ya guys. Kenapa? Ya karena kalau kita nyucinya pagi itu tuh sering suka nggak keburu gitu loh guys. Soalnya kan kalau pagi udah sibuk banget mau nganterin anak sekolah. Belum lagi harus jagain warung, harus ngomong Dede Zahra juga dan itu tuh kadang-kadang Masya Allah banyak banget dramanya. Ini aja Dede Zahra itu tuh belum kelihatan ya karena belum bangun. Makanya kalau untuk masak-masak ini tuh kadang-kadang aku sempetnya siang. Nah kalau pagi-pagi kayak gini aku cuma bikin sarapan seadanya aja. Misalkan bikin nasi goreng kah, goreng tempe, atau bikinin minuman teh hangat untuk anak-anak. Pokoknya yang ringan-ringan aja kayak gitu. Sementara kalau untuk suami, alhamdulillahnya udah 1 bulan full aku tuh nggak ada bikinin bekal makanan untuk dibawa ke tempat kerja. Dan karena alhamdulillahnya juga guys, suami aku sekarang tuh lagi dapet job kerjaan yang lumayan deket dari rumah. Jadi kalau zuhur suami tinggal pulang aja, sholat zuhur di rumah, makan siang di rumah. Makanya di sini tuh aku merasa agak sedikit berkurang ya beban kepadatan hidup aku di pagi hari. Biasanya jujur guys kalau di pagi hari badan aku ini tuh udah kayak gasing, tau nggak sih, puter terus muter kiri muter kanan. Oke deh, ini untuk jemuran pakaian aku kali ini lumayan banyak ya guys. Padahal ini tuh cuma cucian 1 hari loh, tapi wajar sih namanya keluarga aku kan bisa dibilang lumayan banyak tuh, lumayan rame. Kita berlima, anak-anak aku 3, aku sama suami. Tapi nggak apa-apa, di sini tuh aku bener-bener happy banget walaupun cucian pakaian banyak kayak gini.
ngelihat cuacanya kalau udah terang benderang di pagi hari kayak gini tuh asli rasa capek, rasa gundah, rasa galau itu tuh semuanya hilang bareng. Nah loh saking banyaknya jemuran aku pagi ini sampai-sampai menjadi 2 barisan kayak gini padahal aku udah pakai hanger ya, apalagi kalau tanpa pakai hanger kali ya. Waduh, gak kebayang nih seberapa banyaknya kita butuh tempat ngejemur baju, jangan-jangan sampai juga ke tempat penjemuran baju tetangga kali ya. Ini di setiap hanger selalu aku kasih japitan baju, tujuannya itu biar si hanger-hangernya ini tuh nggak saling melorot kayak gitu loh guys. Soalnya kadang-kadang kalau udah di siang hari ditiup-tiup angin, ini untuk si hanger-hangernya saling melorot, saling gabung menjadi satu kalau misalkan kita nggak kasih japit. Alhasil waktu kita ngangkatin jemuran baju itu tuh sore, alhasil itu tuh kadang-kadang ada di antara salah satu pakaian yang belum kering ya karena terjepit kayak gitu ya kan. Dan oke, sekarang tuh alhamdulillahnya bisa kalian lihat sendiri untuk jemuran pakaian aku udah selesai ya guys. Jadi udah tinggal jemur untuk pakaian dalam yang kecil-kecilnya lagi. BTW kalau untuk pakaian dalamnya anak-anak, aku selalu jemurnya menggunakan hanger bayi ya guys. Karena ini tuh bekas Dede Zara waktu bayi juga kan. Jadi sayang daripada nggak kepake, dan di sini kita gunain aja dan lebih ringkas juga sih guys, nggak berterbangan sama angin, terus nggak memakan banyak tempat juga. Duh, senengnya pagi-pagi udah lihat pemandangan yang super cerah banget kayak gini, dan alhamdulillah untuk jemuran bajunya udah kelar. Jadi sampai ketemu lagi aja di video aku berikutnya ya guys. Bye bye.